Setiap tanggal 22 Desember, seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali Kota Blitar, memperingati Hari Ibu. Peringatan Hari Ibu selalu mendatangkan momen yang mengharukan bagi seluruh orang di dunia. Rasa syukur atas kehadirannya tidak cukup diungkapkan melalui kata-kata. Segala doa terpinta, semoga Tuhan senantiasa hadirkan keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan untuk ibu tercinta. Berkat semangat perjuangannya lah terlahir banyak generasi penerus bangsa yang terdidik untuk mengisi kemerdekaan dan membangun Indonesia. Dengan bangga, saya Diana Nov, host podcast Blitar Speak Up, menghadirkan spesial momen Hari Ibu. Pemirsa, tentu saja di Blitar Speak Up tidak akan lengkap tanpa adanya teman untuk kita bercakap. Saat ini saya tidak akan sendiri, saya sudah menghadirkan narasumber, salah satu bunda hebat di Kota Blitar. Sebelum kita ngobrol bareng bunda hebat ini, mari kita simak biodata selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insyah Desiani, ibu rumah tangga yang berasal dari Kelurahan Gedok, Kota Blitar. Saya mempunyai 2 orang putra dan suami bekerja di Budi Rahayu sebagai karyawan swasta, dan saya semenjak tahun 2006 menjadi kader kesehatan Kota Blitar, dan alhamdulillah pada tahun 2021 ini kami dianugerahi sebagai kader kesehatan TBC terbaik kedua nasional yang dianugerahi oleh Kemenkes RI, yang dianugerahi di Provinsi Bali. Semoga anugerah ini bermanfaat untuk Kota Blitar pada umumnya dan pada kami para kader pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sering menjadi dilema antara menjadi wanita karir atau full time menjadi ibu rumah tangga. Bunda hebat ini memilih kalau bisa dua-duanya, kenapa tidak? Langsung saja kita sapa Bunda Insyah dari Kelurahan Gedok, Kota Blitar. Halo, assalamualaikum, selamat siang Ibu. Iya, terima kasih Bu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berkenan hadir di acara Blitar Speak Up podcast pada hari ini ya Bu ya. Ini terus terang saya bangga sekali loh Bu dengan prestasi Ibu yang telah beberapa kali Ibu capai ya. Luar biasa sekali loh Bunda ini, prestasinya melejit hingga tingkat nasional. Boleh diceritakan nggak sih Bunda bagaimana ceritanya Bunda mengawali pengabdian kepada masyarakat hingga sampai sekarang bisa terpilih menjadi 2 kader kesehatan di bidang TBC ya Bu ya, sampai juara tingkat nasional. Gimana Bu? Terima kasih Mbak Diana. Itu ceritanya ya panjang sekali ya, karena awal saya menjadi kader kesehatan itu tahun 2006. Ya, 2006 itu belum menikah ya. Menikahnya tahun 2008 seperti itu ya. Terus itu kebetulan di depan rumah saya itu kan ada posyandu lansia. Terus karena administrasinya ya kadernya sudah sepuh-sepuh, akhirnya beliau-beliau itu meminta saya untuk membantu administrasi. Dan akhirnya setelah itu menikah. Tahun berapa itu ya Ibu menikah itu ya? Menikah tahun 2008. Oh 2008. Ya. Setelah itu sampai akhirnya menjadi banyak kader ya, seperti yang Mbak Diana lihat kemarin itu. Jadi sampai 22 ya. Sampai 22. Lebih dari mungkin. 26 ke 2008 tadi sudah bertambah. Iya, bertambah banyak itu kegiatannya ya. Terutama yang fokus itu di kader TBC ya. Itu karena penanganannya dan kader TBC itu terbentuk 2018. 2018. Ya. Baru
barusan ya berarti. Betul, Bu, ya? 2018 itu karena dari provinsi ya, Kota Blitar itu dikontrak oleh Global Fund. Ya, itu salah satu yayasan dunia ya yang menangani masalah penyakit menular seperti itu. Ya, itu dan kebetulan di Kota Blitar itu yang mau menerima itu ya, menangani itu Aisyah ya dari Muhammadiyah. Seperti itu ya. Jadi berawal dari situ didampingi oleh Dinas Kesehatan dan di bawahnya ada puskesmas ya. Kalau di kota kan ada 3 puskesmas ya. Itu Puskesmas Sananwetan, Puskesmas Sukoharjo ya, Puskesmas Kepanjen Kidul ya. Jadi kebetulan saya kadernya dari Puskesmas Sananwetan seperti itu. Selain sebagai kader kesehatan ini Bunda, dengar-dengar Bunda ini pernah menjadi duta orang tua hebat. Wow, luar biasa ini Bu. Itu gimana sih Bu ceritanya Bu? Itu ya berawal dari karena kegiatan kita banyak ya, terutama pada waktu itu kita dilombakan ya, itu juga dilombakan setingkat kota ya, setingkat kota itu apa itu kalau yang di provinsi itu ya, ya itu dari Kota Blitar itu kita lolos. Itu kader duta orang tua hebat itu bukan kader, bukan lomba kader. Seperti apa Bu itu? Lomba keluarga sehat. Lomba keluarga sehat. Itu jadi kalau yang ini yang kemarin kita dapat ya. Ini penghargaan itu kita ya, Bu, ya. Keren. Yang ini adalah dari Kemenkes ya, yang dianugerahi boleh diangkat Bu di kamera Bu, sebentar Bu. Ini terima kasih kepada Kemenkes Republik Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada kami ya. Ini saya adalah sebagai wakilnya kader Kota Blitar seperti itu, dan alhamdulillahnya yang terpilih saya seperti itu. Itu melalui yang memberangkatkan dari pemerintahnya atau dari inisiatif Ibu sendiri atau gimana Bu? Yang mana? Ketika Ibu menjadi duta orang tua hebat tadi itu. Itu ya. Itu kebetulan itu di bawah naungannya Dinas Bapemas ya. Kalau dulu BKKBN. Ya, betul sekali. Kalau sekarang namanya itu P2P. Lebih sulit lagi, yang enak BKKBN ya. Seperti itu. Jadi berawal dari lomba duta orang tua hebat itu, jadi yang dinilai itu keluarga sehat ya. Jadi anaknya gimana, terus jaraknya kelahiran anak, menikahnya itu di usia berapa, seperti itu. Jadi itu terus kami lolos di tingkat kota, terus akhirnya ke tingkat provinsi itu mendapat 8 besar. Jadi 8 besar itu dari kota dan kabupaten Sejatim, ya, diundang ke Surabaya ya. Terus di sana kita diadu lagi seperti itu ya. Dari 8 besar itu ya kita diadu sampai akhirnya mendapatkan itu harapan satu ya. Tingkat Jawa Timur ya, tadi betul. Itu di tahun 2018. Ya, betul. Dan semenjak itu kami menjadi itu, selain itu menjadi dari Bapemas ya, dari BKKBN, saya juga menjadi COE-nya, Center of Excellence-nya Kota Blitar dari BKR. BKR itu Bina Keluarga Remaja. Itu mewakili Kota Blitar ya. Betul. Jadi tiap tahun 3-4 kali pertemuan tingkat provinsi. Sampai sekarang itu Bu? Iya, alhamdulillahnya sampai sekarang. Wah, luar biasa Bu. Gimana ini Bu? Saya benar-benar tambah kagum loh dengan panjenengan ini Bu ya. Oke Bu, apa yang membuat Bunda memutuskan untuk terjun di masyarakat ini Bu? Mengabdi di masyarakat. Padahal kalau biasanya sebagai kader kesehatan, apalagi Ibu di bidang TBC tadi Bu ya, itu kan biasanya identik dengan penyakit yang sangat berbahaya sekali. Betul. Ini gimana Bu? Kok bisa Ibu menjalani ini, itu gimana ini Bu? Coba Bu. Terima kasih Mbak Diana. Itu kan mungkin bermula dari hati ya, dari hati.
Dulu itu saya cuma jadi kader kesehatan saja itu, tapi sekarang sampai toko saya tutup. Kenapa? Mungkin ya karena kegiatan saya itu lebih banyak ya. Jadi itu ya wis lebih mengalah, mungkin hati saya ada di sini, saya seperti itu, mungkin ada di sosial itu. Jadi saya memilih di kader terutama yang penyakit-penyakit menular ya. Sebelum menjadi kader TBC itu saya adalah SBM. SBM itu adalah surveillance berbasis masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan. Kebetulan di Kelsi itu kelurahan ya, kelurahan di seluruh kelurahan ya. Atau khusus di lingkungannya Ibu di kelurahan Gedok itu? Betul, di tiap kelurahan itu ada Kelsi, itu kelurahan siaga aktif ya namanya. Jadi kalau ada sesuatu hal kita harus tanggap seperti itu. Jadi berawal dari SBM itu surveillance berbasis masyarakat, itu kita menangani masalah penyakit menular juga. Jadi kejadian-kejadian yang ada di wilayah kita. KLP istilahnya. Betul, KLP. Betul, KLP. Jadi seperti DBD ya. Itu jadi kita harus memantau dan mendampingi beliau-beliaunya. Terus seperti apa itu TBC ya. Terus HIV itu. Dan yang baru-baru ini adalah pandemi yaitu COVID-19. Itu ya, itu juga Ibu menjadi aktif juga di sini. Karena saya juga menjadi satgasnya COVID itu ya, sebagai tracer ya. Dan tracer itu langsung ke lapangan ya, langsung terjun ke lapangan. Jadi kita mendampingi pasien-pasien COVID itu ya. Jadi kita harus terjun langsung ke pasien. Ada rasa khawatir nggak sih Bu? Alhamdulillah. Tertular. Ya, itu kan semuanya kan penyakit sih, menular ya. Kita jawab aja kalau sudah memang panggilan hati tadi ya Bu ya. Kalau penyakit apalagi yang namanya virus corona, apalagi sekarang ya, itu kan sangat menakutkan, betul. Jadi ya Bismillah itu aja ya. Dari kalau mau keluar rumah kita baca Bismillah, niat ingsun seperti itu. Kita mau berbuat baik pada orang lain ya, menolong. Jadi mungkin dari ini kita bisa membantu. Ya seperti itu kunci kita. Selain itu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Oke, Bunda. Saya terus terang speechless ya Bu ya. Kok bisa-bisanya misalkan saya di posisi Ibu ya, belum tentu loh saya bisa menjalankan peran seperti yang Ibu lakukan saat ini ya Bu. Bunda, ini saya mau tanya, di tengah kesibukan Bunda saat ini yang sangat padat sekali ya Bunda, Bunda dijadikan sebagai kader kesehatan dari TBC, kemudian apalagi tadi Bunda ya banyak sekali ya prestasi-prestasi yang Ibu raih hingga detik ini. Ini gimana Bunda membagi waktu antara keluarga dan kegiatan Ibu yang berjalan saat ini di masyarakat, gimana Bunda? Terima kasih. Ya ini kalau orang lain ya itu yang PNS itu kan ada hari liburnya Sabtu Minggu. Kalau saya tidak ada hari libur, full time. Hari Minggu pun kita ada kegiatan yaitu senam tera tiap hari Minggu ya, mendampingi para lansia seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai membagi waktu ya. Karena kalau yang di rumah itu nggak terurus, kita ya nggak mungkin diizini sama suami ya. Jadi kita harus beres dulu yang rumah baru kita keluar seperti itu. Bagaimanapun juga keluarga adalah yang utama. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya sampai dulu ya, sebelum menikah sampai sekarang punya anak 2 itu suami mendukung. Mendukung dan apa itu semua kegiatan-kegiatan saya itu mendukung. Dan alhamdulillahnya anak-anak itu juga tidak pernah rewel, nggak pernah mengganggu. Tidak pernah protes ya Bunda ya. Ya, alhamdulillahnya itu. Jadi alhamdulillah itu ya dari mereka ya, dari keluarga, dari suami, dari anak itu mendukung. Jadi kita ya
bisa lebih semangat lagi seperti itu. Suami juga sangat mendukung sekali ya Bunda. Iya, alhamdulillahnya mendukung sekali. Kalau misalkan waktunya anak ujian atau ada les tambahan, sekarang ini kan lagi daring ya Bu, ya sering Zoom. Nah, itu gimana Bu? Kalau suami Ibu sendiri bekerja atau wira swasta di rumah atau gimana? Ya, kalau suami itu bekerja di Rumah Sakit Budi Rahayu, Rumah Sakit Katolik Budi Rahayu, yaitu sebagai karyawan swasta. Jadi ya tiap hari. Jadi sama-sama sibuk sebetulnya betul, Bunda, ya. Tapi tidak ada shift. Alhamdulillahnya itu berangkat pagi jam 6 ya, terus pulangnya jam setengah 2 itu. Jadi kalau saya ada kegiatan di luar, nggak bisa jemput anak-anak itu. Jadi saya sebelumnya itu saya sudah bicara sama ayahnya dulu, kalau hari ini saya nggak bisa jemput gitu ya, nanti ayahnya yang jemput seperti itu. Dan seringkali saya keluar kota itu karena menjadi COE-nya BKR itu ya, itu jadi kegiatan provinsi itu kurang lebih 1 tahun 4-5 kali. Ada juga ya? Iya, itu. Jadi alhamdulillahnya semua kegiatan bisa berjalan berjalan, yang dua-duanya bisa berjalan. Betul. Dari keluarga mendukung, terus kemudian yang pekerjaan Ibu yang sebagai kader tadi juga sama-sama berjalan. Luar biasa sekali Bunda. Ini nanti masih kita lanjutkan, monggo, ini kita sangat santai sekali. Siap. Diunjuk dulu unjian Bunda, monggo silakan. Aduh, panas. Oh, masih panas. Mohon maaf ya Bunda, ya ini tim kreatifnya yang nakal dikasih yang panas-panas ya. Kalau nggak panas nggak kan dingin-dingin tuh sekarang ini hawanya. Tapi enak, hawanya agak hujan, mendung ini Bunda. Tadi kan ya. Sudah rintik-rintik, jadi dipanasi aja. Oh gitu ya. Biar hangat ya. Monggo silakan Bunda. Terima kasih. Pemirsa, kegiatan syuting podcast hari ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi jangan khawatir, kita sudah berjaga jarak ya Bu. Masker tadi sudah dipakai. Betul. Tapi karena nanti di syuting biar kelihatan cantik ya Bu ya, suaranya juga kelihatan jelas. Jadi seluruh kru-krunya juga sudah divaksin semuanya ya, sehat ya. Bu, ini ngomong-ngomong tentang vaksin ya Bu ya. Ibu kan tadi yang sesuai sampaikan tadi bertugas sebagai satgas gitu ya Bu. Betul. Ini gimana Bu? Ini kan Kota Blitar sudah new normal ya, level 1. Ini gimana Bu? Masih dijalankan atau sudah berhenti? Oh gitu ya. Ya, gimana terima kasih Mbak Diana. Ini kalau soal satgas COVID ya, itu tugas kita ya tidak ringan. Ya dibilang ringan, dibilang tidak, belum selesai. Karena apa? Dan alhamdulillahnya kalau Kota Blitar itu sudah level 1 ya. Jadi alhamdulillah, dan Kota Blitar sudah tidak lagi, besok itu ada tahun baru ya, kita tidak jadi di PPKM. Ya itu karena kita sudah level 1 dan memenuhi prosedur protokol kesehatan sangat dijalankan di Kota Blitar. Seperti itu, dan masyarakatnya pun selalu membantu Mbak Diana, seperti itu. Jadi kita sebagai satgas menekankan dan mengingatkan, mengajak masyarakat untuk selalu menjalankan prokes itu. Dan alhamdulillahnya sekarang tidak abai, tidak lalai. Betul ya. Dan sekarang alhamdulillah kasusnya sangat turun drastis ya. Bisa dibilang sangat turun drastis ya. Kalau dibilang 0 itu belum bisa ya, karena masa-masa itu kan bisa muncul sewaktu-waktu. Dan kegiatan kita sebagai satgas, selain mendampingi para pasien ya, karena sekarang pasien harus di isoter ataupun di rumis, ataupun yang sudah sakit itu kan di rumah sakit ya. Jadi tidak boleh lagi di isoman itu. Jadi ini gencar-gencarnya Kota Blitar itu untuk melaksanakan vaksinasi. Ya betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibilang sudah 85% ya.
itu sudah terlaksana vaksinasi. Alhamdulillah itu lansianya itu semangat vaksin ya, bersedia betul. untuk divaksin itu Betul. tadi ya Bu ya. Vaksinasi dilakukan pertama kali itu lansia. Oke. Lansia yang divaksin dulu ya, karena Sinovac. Jadi lansia dulu. Jadi alhamdulillah antusias itu orang sepo-sepo sampai kita sampai saat ini masih melaksanakan vaksinasi. Sekarang sampai kita door to door ya. Mendatangi dari rumah ke rumah. Jadi kita ledang vaksin. Jadi bagi siapa yang belum vaksin, ya kita berhenti, kita datangi ke rumahnya, dan kita mendampingi dari dinas kesehatan ya. Di bawahnya ada puskesmas tadi. Jadi kita ledang. Jadi dari situ pun alhamdulillah itu yang sakit-sakit, ada aja yang stroke ya. Tetapi kan diperiksa sama dokter dulu. Kalau dokter bilang oke, boleh, baru kita beliaunya divaksin. Tapi kalau ada sesuatu hal itu kalau belum boleh ya, ragu-ragu, jadi harus izin dengan dokter pribadinya dulu, seperti itu. Boleh jadi ikut vaksin atau betul, tidak, jadi tidak harus sembarang orang divaksin. Ya, karena itu hubungannya dengan nyawa. Betul. Kalau orang nggak dari hati, keterpaksaan, pasti orangnya mesti sakit. Lah nanti yang disalahkan petugasnya ya, bisa mau menanggung. Lah nyawa kok. Ya kita kembalikan lagi ke keluarga, seperti itu. Jadi kita memberikan motivasi ya. Sekarang ini apalagi ada virus baru ya, seperti itu. Jadi kita paling enggak itu semuanya harus tervaksin. Kalau sudah tervaksin, alhamdulillahnya itu kita akan bisa virusnya itu bisa terkendali, seperti itu. Iya, luar biasa sekali Dok Bunda. Kok semakin siang semakin menarik ya. Ini nanti kalau durasinya diperpanjang 2 jam gimana ya tim kreatifnya? Bunda, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi ya Bunda. Ada nggak suka dan dukanya selama Ibu menjalani kegiatan sebagai kader kesehatan tadi, terus kegiatan-kegiatan lain ini gimana Bunda? Pasti sesuatu hal itu nggak semudah itu ya. Tidak itu marah-marah mendapatkan ini anugerah dari Kemenkes RI ya. Tidak ujuk-ujuk dapat ini itu kan ya mustahil. Semua itu kan proses ya. Jadi itu sangat banyak suka dukanya ya. Suka dukanya itu sangat banyak sekali. Karena apa Mbak Diana itu? Kita sebagai pekerja sosial ya. Kita ini ya namanya orang tidak ternilai ya, tidak ada harganya. Mungkin kalau pekerja sosial itu memang tidak ternilai ya. Kata siapa Bunda? Tidak ternilai dan tidak berharga ya. Tetapi kita itu masih pikiran semangat. yang sangat sempit seperti itu Bunda. Ya. Karena bagaimanapun juga pekerjaan itu meskipun sosial itu dapat gaji apa tidak ya, kalau kita lakukan dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati dari diri kita sendiri dulu, terutama dukungan dari keluarga ya, itu akan membantu beban kita ya. Itu ini saya cerita Mbak Diana, ini saya meraih penghargaan ini tidak semudah itu. Ini ya ada kerja keras yang sangat luar biasa dari para kader ya, terutama kader kesehatan Kota Blitar ya. Penemuan kasus TBC, terus pendampingan ODA untuk HIV, terus ini apalagi di waktu-waktu seperti ini ada COVID-19 itu ya. Jadi kita harus semangat. Betul. Ya. Luar biasa dan sekali. Yang utama itu harus dari hati kita itu ya. Iya. Luar biasa sekali Bunda. Saya semakin kagum dengan panjenengan ini ya. Oh iya, Bunda, jadi gini. Apa yang ingin Bunda tunjukkan atau ajarkan kepada keluarga juga masyarakat ya, bahwa ternyata seorang ibu atau perempuan atau wanita itu juga bisa berkarya, juga bisa menjalani peran di masyarakat, juga sebagai ibu dan seorang istri yang hebat. Gimana Bunda?
itu mungkin sudah mengalir begitu saja ya. Gitu ya, Tetapi Bunda, itu sesuatu kalau tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak Kalau akan bisa kita ya, berjalan ya, kalau Bunda. kita punya keinginan cuma keinginan, tetapi tidak dilaksanakan itu kan juga sama bohong. Iya, iya. Ya, jadi kalau kita mempunyai keyakinan, keinginan, dan keinginan itu apalagi untuk membantu orang banyak ya, Iya, iya. itu pasti keikhlasan itu akan mendasari di hati kita seperti itu. Ya, kemudian ini Bunda, apa yang sudah Bunda lakukan sudah sejauh ini, itu kira-kira apa Bunda yang belum tercapai atau harapan di tahun mendatang yang ingin Bunda raih, angan-angankan, ingin Bunda impikan lah semacam itu apa Bunda kira harapannya Bunda? Ya. Tadi ya belum sempat saya jawab ya. Yang pertama tadi Iya, itu iya, masalah benar. apa itu keinginan ya. Iya, Jadi keinginan, harapan. Iya. itu kita sangat banyak sekali, guys. Iya. Saya di sini mungkin mewakili dari teman-teman kader ya. Iya. Kita sebagai wanita, apalagi yang utamanya sebagai ibu rumah tangga ya. Iya. Sebagai ibu rumah tangga itu yang utama jangan melupakan keluarga. Jangan melupakan Betul, keluarga itu bagaimanapun keadaannya itu yang utama ya. Jadi setelah keluarga kita terhandle, Iya. kita harus berkarya. Jangan cuma itu. Apa itu Bunda? Ya. Itu, M. Betul, yang itu. Apa itu katanya orang Jawa Bunda, itu ya, cuma perempuan katanya cuma Iya. bisa mana. Oh, mana? Ya, seperti itu, maca. Maca ya. harus itu Bunda ya. Coba mencuci, terus masak, mengurus anak pakai daster. Jangan seperti Sudah itu. nggak zamannya ya, Bunda, Sudah, ya? ini zaman now. Emansipasi wanita ya Bu. Betul ya. Iya. Karena apa? Meskipun kita sebagai ibu rumah tangga ya, kita tidak punya titel, tapi kita harus berprestasi juga. Luar biasa Iya, betul. Ya, Target-target yang ingin dicapai Bunda. Kira-kira apa ini Bunda ya? iya, betul. Kalau di kader kesehatan ya, Ya. itu mungkin sudah bisa dirasakan seperti ini. Dan saya itu orangnya itu memang suka hal-hal baru. Dan sekarang Nggak ini bisa diem ya betul. Bunda ya. Sudah banyak sekali kegiatan. Tapi di Kota Blitar ini kan ada KKI ya. Apa itu Bunda? Ya, KKI itu adalah Komunitas Kebaya Indonesia. Kebaya Ya, itu Indonesia. sudah ada di Kota Blitar. Kota Blitar? Ya, betul. Itu yang induknya di mana Bunda? Atau memang ada Itu asosiasinya atau betul semacam apa ada, ya, Bunda? itu mungkin dari nasional juga ada ya. gitu. Terus di Kota Blitar itu Iya. kebetulan saya anggota baru Oh, ya. iya. Itu ya cita-cita saya menjadi wanita seutuhnya. Sekarang itu ya kita pakai celana, baju seperti ini ya. Kita itu kan punya kebaya. Iya. Lah itu kalau kelamaan kalau nggak kita uri-uri pasti hilang. Lah nanti kalau dimiliki negara Iya. lain, nah kita kan jadi aduh ini kan milik kita. Jadi ikonnya Indonesia itu ya Bunda Jadi ya. saya ikut masuk ke komunitas itu. Apa aja pokoknya Betul. yang nilainya positif Betul, semuanya ya. diikuti ya Bunda. Kalau ya. KKI di Kota Blitar itu ya, itu saya mencontoh ya sebentar ya. Oh boleh silakan Ini, Bunda gimana? Iya. Kalau ketuanya KKI Blitar Raya, kalau Blitar Raya itu baik kabupaten sama kota ya, Oke. itu ada 2 ketua. Ya, Di Blitar ada sendiri? ketua Oh, umum Blitar Raya ya, itu tadi? betul. Oke. Itu kalau di Kota Blitar itu yang ketuanya itu Ibu Suni Andayani. Ibu Suni, Ya, semuanya orang Ibu Blitar Suni juga. ya betul. Terus yang di wilayah kabupaten itu Bu Yulis. Bu Yulis. Ya, jadi ada 2 ketua. Tapi itu masih juga bersatu ya. Banyak sekali kegiatannya di sana. Oke. Terbagi dari beberapa ranting dan korlap. Ya, Oke. seperti itu kan kalau di Kota Blitar sama kabupaten ya Blitar Raya itu ada korlap Putri Cempaka Putri itu Cempaka. ya. Banyak sekali ya Bunda. Betul, ternyata ya. ada korlapnya Mawar, Dahlia, Kusumo, Ya. Melati, Yang sewu itu Wijaya kegiatan Kusumo. yang dilakukan di organisasi yang baru ini Ya. apakah sama dengan apa yang sebelumnya Ibu lakukan atau ini hal baru lagi Ya, Bu? sebetulnya itu ada kaitannya ya. Sesuatu yang kita lakukan ini semuanya ada
kaitannya ya. Gitu. Jadi kalau kita masuk ke ranahnya KKI ya, kita di sana bisa mengajak teman-teman KKI itu untuk Iya. belajar bersama ya. Di sana kita belajar menanam, belajar memasak, belajar macak benayu. Seperti jadi dari segi kesehatan pun kita Semuanya bisa tercakup ya, di situ ya, kita Bunda, bisa bersama teman-teman KKI, kita bisa bagaimana ya caranya kita biar disayang suami ya. Bagaimana caranya agar keluarga kita tetap hidup sehat ya, tetap harmonis seperti. Jadi ilmu-ilmu yang kita punya kita tularkan ke teman-teman seperti itu. Jadi tidak ada batasnya ya. Hebat loh Bunda ini. Betul. Iya, Nyun Sewu Bunda ini sekarang usianya berapa Bunda? Alhamdulillah tanggal 19 Desember Iya. itu kebetulan saya Barusan berulang tahun. Belum. Oh belum. Masih mau. Ini sekarang tanggal berapa? Tim kreatif tanggal berapa ini? Oh tanggal 14. Iya. Iya. 5 hari lagi Bu. Itu saya ulang Iya. tahun yang ke-44. 44. Sudah STW. Setengah Tapi panjenengan tua. tuh masih cantik loh Bunda. Ya prestasinya luar biasa, cantik, keluarganya juga harmonis, anaknya juga bagus-bagus. Aduh. Dan gini Mbak Diana, meskipun apa itu yang kita urus itu banyak ya, kegiatan kita banyak. Tetapi kita kan masih tetap seger bugar. Harus itu Bunda, Alhamdulillahnya itu virus-virus takut Sudah hilang menyingkir ya. semuanya. Karena itu semua karena keikhlasan kita. Jadi Allah itu kasihan sendiri ya. Menggantungnya, Biar membantu orang lain seperti itu. Jadi Semoga saya juga alhamdulillahnya, bisa meniru. ya. Semoga juga ibu-ibu wanita yang ada di luar sana Ya. bisa. Ini Mbak Diana, Iya, gimana itu Bunda? sudah terbukti. Karena apa? Keluarga saya itu keluarga besar. Keluarga besar itu besar. badannya. Oh gitu, jadi nggak enak saya Iya, Bunda, ya? ini saya juga besar. Anak-anak saya juga gemuk-gemuk. Oh gitu. Seperti itu. Oke, iya Bunda. Ini nanti percakapannya kalau kita teruskan sampai 5 jam kita nggak terasa. Karena ibu-ibu biasanya kan sedang rumpi ya Bunda ya. Nanti kita lanjutkan aja ya. offline kita ya Bunda ya. Oke. Iya Bunda, dari awal sampai ini tadi kita sudah ngobrol panjang lebar ya tentang kegiatan Bunda, prestasi-prestasi Bunda yang Bunda raih hingga detik ini ya. Ini menjelang Hari Ibu yang akan jatuh tanggal 20 Desember sekaligus ya merayakan ulang tahun Ibu yang tadi mau tanggal berapa Bunda? Tanggal 19 Desember Tanggal 19 ya. dirayakan di sini sekalian aja Bunda ya. Ini dari tim kreatif kami ada surprise untuk Bunda ya. Rasanya tidak lengkap jika tidak mengundang salah satu support system Ibu Insia. Kita panggil putra-putra dari Ibu Insia. Surprise. Lah ini keluarga besar. Halo. Ya Oh Allah, ini keluarga anakku sayang, besarnya. ya. Masya Allah. Ini yang- Ganteng sekali. Sini sayang. Ya Allah. Ayo duduk sini yuk. Duduk sini yuk. Ya Allah, surprise Ya Mbak Diana, Allah. terima kasih. Ini anak-anak tadi pulang sekolah ya. Gimana ini tadi? Tadi kan Ini bolos masuk. ya? Ini tim kreatifnya yang nakal diculik dari sekolah atau dari rumah tadi ya? Dari Gimana? sekolah. Oh ya, Mas siapa nih tadi? Saya kenalan dulu. Ya, maskernya bisa dilepas nak? Iya. Iya. Hadap sana dulu sayang. Ada menghadap. Hadap sini. Ini Mas Iko ya tadi ya? Iya. Mas siapa? Lupa lagi ya ini ya hostnya ya. Mohon maaf ya. Mas Kosin. Mas Kosin kelas berapa nak sekarang nak? Kelas berapa? Kelas berapa? SMP. 1 SMP. Saya kira tadi sudah 3 SMA. Kalau adiknya? Kelas 2 sayang. Sudah ujian sudah selesai semuanya ya. Ini tadi kaget nggak dihadirkan di sini ketemu sama Bunda? Kaget. Kagetnya gimana? Diajak ke sini. Oh iya ini. Banter loh, Le. Iya, manggilnya kakak aja ya. Iya. Kalau Bunda tadi manggilnya kan Mbak. Kalau Mas Cantik manggilnya hostnya kakak aja ya. Oke, biar kelihatan muda. Kak Diana. Ini kakak mau tanya nih sama Mas Ikos, sama Mas Romi ya? Kosin. Sama Mas Kosin. Bangga nggak sih punya Bunda yang hebat kayak gini? Coba bilang. Bangga banget Mas. Adik bangga. Sayang sama Bunda. Bagaimana
rasanya punya bunda yang hebat ini? Gimana rasanya? Bangga? Senang? Cita-citanya Mas jadi apa? Jadi pemadam. Wah, hebat. Mau jadi pemadam. Kalau adiknya mau jadi apa? Wah, jadi tentara. Itu ada krunya, itu badannya kayak tentara gede-gede itu ada ya. Nanti kursus sama tim krunya kakak ya. Oke, ini badannya bisa segede gini, ini gimana ini bunda ya? Sehat, bundanya dari kader kesehatan, makanya putra-putranya sehat semua ya. Ya, mungkin salah satunya karena tidak pernah beli makanan. Jadi, tidak pernah beli makanan, beneran tuh. Sekarang masak saya sendiri. tes, beneran bunda nggak pernah masak nah? Masak sendiri. Nggak pernah masak atau masaknya dibeli di warung? Masak di warung atau masak sendiri? Masak sendiri. Masak sendiri, hebat loh. Beneran bunda? Tiap hari ya? Iya. Oke. Itu yang bantu anak-anak. Jadi ini si kecil ini mulai 3 tahun dulu ya sudah belajar masak buat nasi goreng. Kalau Tuh, masnya ini kakaknya ini juga seneng masak atau suka ngabisin masakan? Oh, seneng masak. Hebat loh bunda, ganteng-ganteng. Tadi ayahnya nggak ikut sekalian? Oke, terima kasih ya sudah mau hadir, bikin surprise buat bundanya. Ya, terima kasih, bikin anak. bundanya bangga nanti ya. Oke, ini bunda, saya ada sedikit game biar pemirsa juga tahu seberapa dekatkah antara bunda dengan putra-putranya ya. Jadi kakak ada 4 game ya. Nanti ditulis. Misalkan kakak ngasih pertanyaan, 1 pertanyaan, nanti langsung ditulis. Misalkan nama bundanya siapa? Ibu Insia. Oh betul. Yang 1 jangan sampai jawab Ibu Rosmi. Gitu ya. Oke, sudah siap tim kru? Saya minta dong ini propertinya. Oke, terima kasih cantik. Nah, nanti yang jawabannya benar dapat hadiah permen. Ayo Mas, ini Mas. kakak saya yang bantu nulis. Oke dong, bantu dong kakak. Nah, Ini putra saya juga segini loh Bu. iya. Ya, kelas 4 SD juga sudah segini, gede gini. Sehat seperti bundanya ya. Iya. Oke. Sudah siap pertanyaannya? Sudah. Oke. Berapa tanggal lahir bunda? Ayo cepet, saya hitung 5. Saya ulangi lagi ya. Berapakah tanggal lahir bunda? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, ayo ditulis, ditulis, no? ditulis dulu, ditulis. Ayo. Ayo dek, ayo dek. Ayo. Angkanya Ayo, bisa lupa. Ayo, ayo. Iya. Nanti yang jawab bunda lo ya. Nggak boleh ngerpek lo ya. Oke, sudah. Mas Iko sudah sayang? Sudah. Oke. Oke ya, lanjut pertanyaan kedua ya. Makanan favorit bunda. Oke, yuk. Apa makanan Oke, favorit? saya hitung ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yuk. Aduh, jangan disebutkan dulu. Aduh, kru. Tim krunya enggak kompak ini ya, nggak apa-apa. Yang nomor 2 tadi enggak nilai. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Makanan yang paling sering dimasak sama bunda. Ayo, bunda nggak boleh kasih bocoran loh. Ayo. Selain masak nasi sama masak air. Mama suka masak. Oke, ayo. Yang sering dimasak bunda. Apa sayang? Ikut kakak. Ikut kakak. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti jawabannya mesti sama ya. Oke, sudah? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Makanan favorit bunda sudah. Oke, bisa ditunjukkan ke depan? Oke, jawabannya. Oke, tadi Gak apa-apa, pertanyaan Dek, gak pertama apa-apa. berapakah Ikut kakak. tanggal lahir bunda? Nah, coba dihadapkan ke sana sayang. Ya, tanggal 19 Desember. Betul bunda? Betul. Betul. Kemudian pertanyaan kedua, apa makanan favorit bunda? Apa jawabannya? Nasi goreng. Nasi goreng, bukan nasi pecel ya. Oke, bunda betul jawabannya? Betul. Oke, Hampir next. tiap hari Hampir masak tiap nasi hari goreng nasi ya. goreng, iya. Pertanyaan ketiga tadi, makanan apa yang sering bunda masak? Jawabannya apa tadi nak?
Ayam goreng, betul Bunda? Betul. Alhamdulillah. Tepuk tangan hebat. Soalnya anak-anak itu paling suka ayam goreng. Paling ya. suka ayam pokoknya dua-duanya Bunda ya. Iya, pokoknya dari ayam diolah apapun mau. Semuanya mau. Sayur juga mau ya Bunda. Sayur mau. Sampai itu ya semua sayur saya masak. Buat OTOT itu sayurnya bayam, itu ya. Buat makanan apapun itu semua sayur bisa masak. Semuanya masak Dicampur, sendiri ya Bunda ya. Jadi Kok biar bisa ya Bunda ya? Dengan aktivitas Bunda Ya, yang sangat betul. padat, masih menyempatkan harus masak, belum cuci. Aduh Bunda. Udah. ya. Terus terang kalau saya sendiri yang menjalankan, saya belum tentu bisa ya Bunda ya. Ini Mbak Diana, itu apa ya? Kalau kita itu kalau masak sendiri ya, selain itu higienis ya. Higienis, Sekarang itu kan betul. nggak tahu orang Ya. masak itu kan ya nggak tahu ya. Bumbunya Ya, mesti terlalu banyak fitsin. betul itu. Oke. Jadi selain higienis kita juga hemat uang. Betul Bunda. Ya. Jadi selain itu mengajari anak-anak Ya. itu biar Hemat. lebih sayang keluarga. Sayang Jadi keluarga, lebih kalau dekat. masak, kalau kita masak anak-anak kan ikut Anak-anak bantu ikut. ya. Jadi Oh. masak apa? Jadi Bantu juga cuci-cuci tahu. nggak? Bantu cuci piring? Pinter loh Mas Iko, ini pinter loh. Mas siapa tadi namanya sayang? Mas Iko pinter loh, hebat loh. Bantuin Bunda. Dan satu lagi, Katanya, Mbak Diana. ini ya, bantuin Bunda cuci baju juga ya. Oh, bajunya siapa? Bajunya Mas Iko sendiri. Iya. Mantap. Coba dong kakak pengen tanya Mas siapa tadi Bunda? Kosin. Mas Kosin dan Ya. Mas Iko cerita dong. Ini kan tanggal 22 Desember mau Hari Ibu. Ya, ada nggak yang mau disampaikan ke Bunda? Ada Mbak? Ada nggak yang mau disampaikan ke Bunda? Satu-satu dulu ya. Oke, atau bareng atau duet? Mas Romi dulu yang besar dulu. Iya. Atau mau kasih ucapan langsung atau lewat kartu kalau malu-malu? Oh, ada Ada surprise surprise ya. lagi. Oh, luar biasa, Masya Allah. Coba ini yang ngasihkan dari kakak dulu. Apa itu? Oh, adik yang punya adik mana? Oh, so sweet sekali. Apa Kak? Apa itu, Dibacakan dong. Iya. Buat mama tersayang selamat Agak keras. Sisi Gini. Siapa? Itu? Agak gini. Apa itu, Nak? Ayo. buat mamaku tersayang, selamat Hari Ibu 2021 dan selamat ulang tahun yang ke-44 tahun. Sehat selalu. Amin. Murah rezeki dan panjang usia. Amin. Maafkan putra-putramu ini apabila sering membuatmu kesal. Aku dan adik akan selalu berbakti dan menjadi kebanggaanmu mamaku tersayang. Amin. Terima kasih, Nak. Ini adikku. Siapa yang naruh Adik. bawang di sini? Ya Allah. Coba dibaca dong, punyanya adik. Bacakan Kak, tolong. Tolong Ini gambarnya dibacakan. lucu loh. Gambarnya lucu loh. Aduh, gantengnya gambarnya ini ya. Ini tadi siapa yang gambar? Yang gambar Isko. Kakak atau Isko? Isko, coba kakak pengen denger dong ini dibacakan sama De Isko. Boleh? Kakaknya, Diwakilkan Kak, bacakan aja tolong, ya. Kak. Oke. Dibacakan, Ada Kak. kamera sana dong, biar itu semua pemirsanya bisa lihat ya. Selamat Hari Ibu buat Mama. buat Mamaku. mamaku tersayang tersayang. dari Isko. Terima kasih. Ya Allah. Dipeluk dulu dong, dipeluk dulu bundanya. Sini, Dek. Ya Allah, sama kok nyempet marah-marah? Gak dijemput Mama ya? Kok saya jadi speedless bunda? Aduh, tim kru ini nakal ini ya, bikin saya mewek. Mewek beneran. Aduh, Mbak Diana ini surprise sekali nih. Ayo. Ini surprise sekali Mbak Diana, terima kasih. Apa itu ya? Gak apa-apa, Anak-anak. gak usah nangis. Karena apa ya? Doa dari anak-anak itu kan tulus. Ya. Jadi gimana pun juga ya, namanya saudara itu ya sering apa itu ya, yang kecil seperti itu, yang besar nggak mau ngalah ya. Jadi kita jadi orang tua itu ya di tengah-tengah. Jadi saya adil. Uang saku itu sama.
Kakaknya 5.000, adiknya juga 5.000. Tapi adiknya itu dibawa pulang yang 2.000, dimasukkan ke tabungan seperti itu. Jadi biar nantinya itu anak-anak nggak dibeda-bedakan, itu saya berusaha sebagai orang tua itu adil ya di depan anak seperti itu. Luar biasa sekali Bunda, Masya Allah. Ini Bunda. ya Mbak Diana itu Iya. di masa yang seperti ini ya, Tentunya itu sulit ya Bunda ya. betul sulit sekali. Apa itu menghadapi anak-anak. Sampai saat ini memang saya itu sengaja tidak beli mesin cuci. Itu memang kita sengaja biar kerukunan, saling membantu itu ya. Itu karena apa? Salah satunya biar kita juga gerak olahraga ya. Seperti itu. Jadi anak-anak ya ini jadi terampil, anak-anak itu pulang sekolah kalau besok sudah nggak dipakai kan 2 hari sekali langsung dicuci. Itu yang kecil ya juga gitu, langsung tak cuci mah bajuku ya itu. Yang besar itu juga seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bunda, Masya Allah. Gini Mbak Diana, mempunyai anak itu laki-laki dan perempuan itu sama saja ya. Sama-sama repot. Iya betul, tinggal kita mengarahkannya, mendidiknya. Jangan sampai jadi anak yang salah asuh seperti itu. Ya, jadi kita berusaha. Oke, luar biasa sekali Bunda. Ini bertepatan dengan yang saya sampaikan tadi hari Ibu. Apa yang ingin Bunda sampaikan ke masyarakat, juga ke anak-anak? Kalau ke anak-anak intinya itu tadi ya Bunda. Kalau ke masyarakat itu gimana? Bunda? Pandangan Ibu terhadap peringatan Hari Ibu ini seperti apa sih? Ini saya awali khusus untuk keluarga dulu ya, untuk diri saya sendiri ya. Itu terutama buat suamiku tersayang, suamiku tercinta yang ada di tempat kerja ya, di Rumah Sakit Budi Rahayu Blitar. Mohon maaf bila mana istrimu ini belum menjadi istri yang sempurna, banyak kekurangannya, dan kedepannya mau berusaha menjadi istri yang lebih baik lagi seperti itu. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini, kegiatan-kegiatan saya, bantuannya ayahnya itu sangat banyak sekali ya, biasanya itu ya betul mensupport sekali sehingga sampai seperti ini ya. Kalau tidak ada dukungan dari suami, dari keluarga, tidak mungkin ya seperti ini. Dan buat anak-anakku tersayang, Mama mohon maaf ya kalau mungkin Mama kurang perhatian atau kurang menjadi ibu yang baik buat kalian semua. Mama mohon maaf. Mungkin Mama dari hari ini, detik ini akan belajar lagi menjadi ibu yang lebih baik lagi. Tepuk tangan dong untuk Bunda. Bunda hebat loh ya. Bunda hebat, bisa selalu menemani, mendidik meskipun waktunya sangat terbatas. Ya, harus selalu sayang sama Bunda ya Nak ya. Harus berbakti, bisa meniru jejaknya Bunda ya. Oke, terima kasih untuk Mas. Iya, gimana Bunda? Ada sedikit yang bisa disampaikan lagi? Betul. Kalau untuk teman-teman, khususnya perempuan hebat yang ada di luaran sana, jangan takut ya. Jangan takut. Predikat kita sebagai ibu rumah tangga, kita tidak harus di rumah, tidak harus mengurus anak, tidak harus mencuci baju, memasak, pakai daster, apalagi daster yang bolong. Kita sebagai ibu rumah tangga ya, meskipun sederhana, kita harus menjadi ibu yang hebat juga ya, sebagai wanita yang hebat. Meskipun bukan wanita karir ya, yang di luaran sana uangnya berdolar-dolar, tetapi kita sebagai ibu dan sebagai wanita yang berguna untuk orang lain, seperti itu. Bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Yang utama itu adalah keluarga. Selain itu masyarakat banyak. Jadi kegiatan kita apapun itu ya, jadi kita harus didasari dengan rasa yang ikhlas, seperti itu. Jadi ibu-ibu dan wanita-wanita yang ada di luaran sana, mari kita bersama-sama menjadi wanita
yang tangguh. Iya. Ya, seperti itu. Oke, Ya, Bunda terima Insya, kasih. terima kasih. Bu, satu kali aja pertanyaan saya jawab cepat ya, Bu ya. Oke. Istri yang setia atau ibu yang hebat? Dua-duanya. Dua-duanya luar biasa. Oke, Dua-duanya, terima kasih ya. Bu Insya sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk perempuan-perempuan hebat yang di luar sana ya. Terima kasih sekali lagi. Terima Selamat siang Bu kasih. Insya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dek, dadah. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah dulu. Terakhir dari saya sedikit narasi sekaligus mengakhiri bincang kita siang hari ini. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Perempuan tidak hanya sekedar urusan domestik, dapur, sandang dan sumur. Perempuan punya andil yang sama dalam mengisi kemerdekaan. Karena perempuan tidak pernah terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa ini. Mari kita maknai hari Ibu ini sebagai momentum kebangkitan perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera untuk Indonesia maju. Saya Diana Nov, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.